kembali lagi di channel kesayangan kita, Set the Expose bersama gue Cila. Dan sebelum gue bahas topik yang mau gue angkat hari ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa nyalain tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video seru lainnya. Oke, jadi topik yang mau gue bahas hari ini yaitu tentang Squid Game. Karena kalian tahu ya pasti Squid Game belakangan ini lagi rame banget dibahas di mana-mana karena series keduanya baru up lagi. Ya emang gak baru banget sih karena emang udah rilis di akhir tahun kemarin. Jadi sekarang mau gue angkat nih karena emang lagi booming dan dibicarain di mana-mana. Tapi kalian tahu gak sih kalau ada teori nih yang bilang Squid Game ini merupakan cerita yang berdasarkan kisah nyata atau based on true story. Nah, makanya gak banyak nih orang yang percaya kalau cerita dari Squid Game ini mengangkat tentang kejadian kelam dalam sejarah Korea Selatan, yaitu Brothers Home. Jadi apa sih kaitannya Squid Game dengan Brothers Home? Dan apa benar Squid Game ini benar-benar terinspirasi dengan kisah dari Brothers Home? Let's get into it only here on Set the Expose. Jadi buat kalian nih yang belum nonton Squid Game atau yang nggak tahu sama sekali apa itu Squid Game, jadi gue jelasin singkat, Squid Game ini merupakan film atau series yang diadaptasi oleh Netflix. Jadi Squid Game ini bercerita tentang sekelompok orang yang dipaksa untuk bermain permainan anak-anak nih demi mendapatkan hadiah uang tunai senilai ratusan miliar. Tapi orang-orang yang terjebak dalam permainan ini, mereka itu dipilih ya berdasarkan kehidupannya yang mengalami kemiskinan atau utang di mana-mana. Jadi ya emang yang dipilih untuk bermain di dalam permainan ini adalah orang-orang yang memang mempunyai struggle atau kesulitan dalam hidup mereka, terutama dalam ekonomi. But the game turns out to be more than just money. Dimana setiap permainan yang ada di dalam Squid Game ini merupakan permainan yang terinspirasi dari permainannya anak-anak di Korea Selatan. Tapi yang kita tahu permainan anak-anak itu pasti menyenangkan kan? Di sini justru berbanding terbalik, dimana permainan ini justru memiliki konsekuensi kematian yang sangat mengerikan. It's all designed to raise tension and inner conflict. Jadi apa sih hubungannya antara Squid Game dengan The Brothers Home? Jadi buat kalian nih yang belum tahu apa sih itu Brothers Home? Brothers Home ini adalah camp interniran atau fasilitas yang didirikan oleh pemerintah Korea Selatan, tepatnya di Busan sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Konon katanya nih, tempat ini dibuat khusus untuk menampung ribuan orang termasuk tunawisma, anak-anak jalanan, bahkan para mahasiswa yang sempat bertentangan dengan pemerintah. Dan camp ini dikenal sebagai salah satu tempat pelanggaran HAM terburuk di Korea Selatan. Nah, pada tahun 1950-an, Korea Selatan ini mengalami pembersihan atau lagi berusaha pulih nih dari kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat perang yang terjadi di Korea. Nah, pada saat itu, kebijakan kesejahteraan lebih terfokus pada penampungan untuk anak yatim karena mereka ini sering dianggap sebagai salah satu faktor yang merusak reputasi negara. Oke, sampai akhirnya nih pada tahun 1960-an, pemerintahan militer Park Chung-hee, gue nggak tahu ya gimana buat spell namanya, semoga gue nggak salah, kalau salah mohon maaf. Nah, di era pemerintahan militer Park Chung-hee ini,
mulai deh memberantas kemiskinan dan kekacauan yang terjadi di kota-kota dengan membangun fasilitas untuk penahanan tunawisma. Nah, pada tahun 1975, Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan akhirnya membuat kebijakan nih, di mana mengharuskan untuk melakukan patroli untuk melakukan penangkapan bagi tunawisma yang berada di jalan-jalan kota. Brothers Home yang awalnya didirikan pada tahun 1960 memiliki fungsi sebagai penampungan untuk anak-anak yatim, akhirnya beralih fungsi nih. Karena di tahun itu Brothers Home malah menjadi fasilitas untuk penampungan tahanan tunawisma setelah menandatangani kontrak dengan Kota Busan pada tahun 1975. Nah, penahanan ini akhirnya semakin diperketat nih, dimana saat itu lagi menjelang persiapan Asian Games pada tahun 1986 dan Olimpiade Seoul pada tahun 1988. Nah, penahanan ini diperketat atas perintah dari Presiden Chun Doo-hwan, yang mana saat itu tujuannya untuk memberantas pengemis yang berada di sepanjang kota Seoul. Nah, mungkin saat itu di pikirannya Presiden Korea Selatan, dengan penangkapannya para tunawisma, kota Seoul jadi terlihat lebih rapi, lebih bersih karena menjelang persiapan Asian Games dan Olimpiade Seoul. Sampai akhirnya di tahun 1982, seorang pria nih bernama Kang, dia mengajukan petisi untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus kekerasan atau perlakuan buruk yang diterima oleh saudaranya selama berada di dalam Brothers Home. Tapi Kang malah ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara sampai 8 bulan akibat tuduhan palsu setelah dia melaporkan masalah ini. 4 tahun kemudian, tepatnya di bulan Desember tahun 1986, seorang jaksa bernama Kim Yong-won akhirnya melakukan penyelidikan nih, di mana dia menyelidiki kasus ini karena dia mendengar kabar dari pekerja yang pernah disiksa di sebuah lokasi di gunung yang dioperasikan oleh Brothers Home. Akhirnya investigasi pertama dilakukan pada bulan Januari tahun 1987, di mana dari hasil investigasi ini menemukan bukti nih kalau tahanan yang berada di Brothers Home tersebut benar dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar sepeser pun. Dan ditemukan bukti juga nih berupa deposit senilai 2 miliar won di dalam kantor direkturnya. Setelah penyelidikan tersebut, akhirnya nih anggota Parlemen Korea Selatan juga melakukan investigasi, tapi investigasi independen yang menemukan bukti nih akhirnya terungkap kalau sebagian besar tahanan tunawisma ini ternyata dibawa oleh polisi atau pejabat. Sampai akhirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korea Selatan melakukan investigasi lanjutan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Nah, penyelidikan lanjutannya nih mengungkapkan kalau ternyata benar tahanan yang ada di Brothers Home ini mengalami tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, di mana mereka itu ditahan secara sewenang-wenang tanpa concern dari mereka. Jadi mereka ditahan dan dibawa ke Brothers Home, terus disuruh kerja paksa sampai akhirnya terjadi penyiksaan di sana, bahkan kekerasan seksual juga terjadi. Pusat tahanan tersebut atau yang kita kenal sebagai Brothers Home dikelola dengan sistem komando militer, di mana salah satu tahanan dipilih untuk menjadi komandan yang bekerja langsung di bawah pimpinan Park In-gun. Jadi setiap peleton nih terdiri dari 120 tahanan yang dipimpin oleh komandannya yang merupakan salah satu tahanan juga yang dipilih untuk bekerja di bawah pimpinan Park In-gun tadi. Nah, selama bekerja di sana ternyata para tahanan ini seringkali mendapatkan perlakuan kasar seperti penyiksaan, bahkan pembantaian, dan ditemukan juga nih bukti karena ada laporan kalau ternyata Park In-gun ini juga terlibat dalam kasus penyerangan fisik sampai
pembunuhan, hingga menewaskan kurang lebih 40-50 orang tahanan. Bahkan anak-anak remaja yang berada di Brothers Home seringkali mendapatkan perlakuan yang sangat keji, di mana mereka mengalami kekerasan seksual oleh petugas peleton. Dan ternyata banyak juga nih yang sampai menjadi korban kekerasan homoseksual. Selain itu, sejumlah besar tahanan juga mendapatkan perlakuan yang sangat keji, dan mereka sempat juga nih diberi obat antipsikotik sebagai bentuk penahanan kimia. Nah, dari tahun 1975 sampai tahun 1987 dilaporkan korban yang meninggal di Brothers Home ini ada sekitar 513 orang. Sampai akhirnya di tahun 2014 dilaporkan lagi nih kalau korban yang meninggal itu bertambah menjadi kurang lebih 551 orang. Sampai akhirnya di tahun 2022 setelah dilakukan analisis lebih lanjut, ditemukan bukti kalau yang meninggal di dalam Brothers Home itu bertambah menjadi 657 orang, dan jenazah mereka meninggal dengan cara disembunyikan atau dibakar dan dimakamkan secara diam-diam. Terus sampai akhirnya nih di tahun 1990-an sekitar 200.000 anak-anak yang berada di Brothers Home itu, dan mayoritas anak-anak perempuan, dikirim ke luar negeri untuk diadopsi. Sampai akhirnya ini membentuk populasi adopsi terbesar di dunia. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Associated Press, akhirnya ditemukan bukti nih kalau ternyata Brothers Home ini telah mengorganisir adopsi sebanyak 19 orang anak-anak di tahun 1979 hingga tahun 1986. Dan dari penyelidikan tersebut mengungkapkan juga nih kalau ternyata beberapa agen adopsi di Amerika Serikat seperti Holt International dan Children's Home Society telah menerima anak-anak adopsi dari Brothers Home. Dan ternyata anak-anak yang dikirim ke luar negeri untuk diadopsi nih, mereka itu bukanlah anak-anak yatim piatu. Ternyata mereka masih punya orang tua, tapi dokumen mereka dipalsukan supaya mereka bisa diadopsi oleh orang tua kulit putih dengan imbalan sejumlah uang yang pasti nilainya besar. Dan lembaga adopsi Korea Selatan nih, seperti Korea Welfare Services, Korea Social Service, Eastern Social Welfare Society, dan Holt Children's Services juga terlibat dalam perdagangan ini. Sampai akhirnya pada tahun 2022, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korea Selatan melakukan penyelidikan lagi nih, di mana banyak korban termasuk seorang gadis yang dikirim ke Prancis untuk diadopsi sampai menjadi korban pelecehan seksual. Holt Children's Service akhirnya digugat oleh anak adopsi Korea di Amerika Serikat untuk kompensasi. And the aftermath, akhirnya Park In-gun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan. Tapi sayangnya nih, sadly, dia ditangkap bukan karena pelanggaran hak asasi manusia yang dia lakukan di Brothers Home, melainkan karena kasus penggelapan dan korupsi yang dia lakukan. Nah, sampai akhirnya banyak orang yang jadi mengkaitkan nih Squid Game dengan Brothers Home, karena dua-duanya nih kayak nunjukin kalau sistem dan kekuasaan ternyata bisa nyiksa orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Kayak di Squid Game, orang-orang yang lagi susah, yang lagi tertekan ekonominya, dipaksa untuk melakukan permainan yang ternyata juga mempertaruhkan nyawa mereka. Sama kayak di Brothers Home, di mana orang-orang yang sedang terjepit hidupnya, mereka dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar sepeser pun, dalam kondisi yang parah tanpa bisa melakukan perlawanan. Jadi, apakah Squid Game ini benar-benar terinspirasi langsung oleh Brothers Home? Kayaknya gak ada jawaban yang konkret gitu ya untuk pertanyaan ini. Tapi sutradaranya sendiri nih, Hwang Dong-hyuk,
pernah bilang nih bahwa dia memang terinspirasi dari realita kerasnya hidup di Korea Selatan. Dimana di Korea Selatan sendiri memang masih banyak nih terjadi yang namanya ketimpangan sosial, terus juga tekanan ekonomi di mana masyarakatnya banyak yang mengalami utang sampai numpuk utangnya dan juga mengalami kesenjangan sosial. Jadi emang vibes-nya tuh mirip ya, sama gitu. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju nih kalau Squid Game ini emang terinspirasi dari kejadian kelam di Korea Selatan, yaitu Brothers Home? Kasih pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like, comment, subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru kita lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, only here on Set The Expose. Bye-bye. Duy, kalau nama orang Korea nyebutnya sama gak sih sama tulisannya, Duy? Park Chung Hee. Park Chung atau Sung? Tahun 97-an 1970-an